menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias. Oh baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah. Iya, benar. Baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya. Iya, jadi Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Aisyah dan di depan saya sudah ada Bang Prio Joko Purnomo. Beliau ini adalah Widya Basa dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Bang Jok, sehat? alhamdulillah. Kak Aisyah gimana, Kak? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya memang Bang Joko nih menjadi ikonnya Kantor Bahasa ya. Ikon kantor bahasa. Karena nggak pula saya jadi pakai bahasa Indonesia nih, saya pakai bahasa Melayu boleh ya? Oke. Jadi Bang Joko ini merupakan salah satu yang pentolannya Kantor Bahasa nampak-nampaknya nih. Sebenarnya mungkin terlihat pentolan karena mungkin saya memilih di bidang yang nggak diminati oleh banyak orang mungkin. Agak-agaknya. Biasanya yang diminati apa? Biasa kalau di kantor bahasa tuh kan yang banyak diminati bidang pembinaan, Aha. kemudian bidang yang berhubungan dengan anak-anak muda dan tradisi bahasa Indonesia yang lebih populer sebenarnya. Misalnya tentang sastra modern, bahasa Indonesia modern gitu. Nah, sedangkan kalau saya sendiri lebih memilih jalur yang memang banyak nggak diminati oleh orang-orang gitu. Apa yang tak diminati? Jadi saya memilih jalur sunyi yaitu menekuni bidang pelindungan bahasa dan sastra, utamanya yang berbentuk manuskrip. Perlindungan bahasa dan sastra. Iya. Oke. Jadi itu yang membuat Bang Joko terasa seperti Karena berbeda jadi shining terlihat. in the dark. Iya. Jadi nampak-nampaknya itulah kelebihan Bang Joko, memilih sesuatu yang jarang dipilih oleh Iya, oleh jalur orang sunyi. lain. Jalur sunyi. Jadi bisa dikatakan hanya Bang Joko sendiri yang meminati itu atau memang ada juga kawan-kawan yang lain? Sebenarnya ada beberapa yang di bidang pelindungan bahasa dan sastra ini, tetapi yang fokus ke manuskrip sejauh ini hanya saya di kantor bahasa. Kenapa Bang? Kenapa? Kenapa? Saya pun tak tahu juga nih sebenarnya kenapa saya milih bidang ini gitu. Karena kan dari segi umur ya, Bang Joko nih masih muda. Nampak-nampaknya pun saya dengan Bang Joko nih lebih tua Bang Joko daripada saya. Iya ke? Tak lah, saya rasa mungkin kita beda-beda 2 bulan aja ya. boleh. Boleh ya. Mungkin Bang Joko kelas 3 SMP, saya baru naik 2 SMP. Macam tuh. Atau tak, ya gitulah. Jadi Bang Joko kan masih muda, tapi lebih tertarik kepada hal-hal yang manuskrip ini kan terkesannya macam yang Kuno, usang gitu kan. Macam tuh. Kenapa Bang? Jadi sebenarnya saya tertarik sama manuskrip ini dari saya duduk di bangku kuliah. Saya kuliah di Sastra Indonesia di Jogja. Nah, ternyata di jurusan saya itu ada spesialisasi ke kajian manuskrip Melayu. Nah, jadi semenjak masa kuliah itulah saya mulai berkenalan dan saya punya minat nih. Kayaknya asik nih kita dalemin tentang manuskrip Melayu. Karena menurut saya dia punya tantangan tersendiri gitu. Tantangannya karena membaca huruf-huruf lama? Iya, jadi misalnya kita baca buku tentang novel ya, kalau sastra modern sekarang kan bentuknya novel gitu. Kita baca novel itu ya memang berat sih, tetapi kita lebih mudah memahaminya dibanding kita membaca manuskrip. Karena kita membaca manuskrip itu, satu harus tahu aksaranya dulu, kedua kita harus tahu kosakata bahasa daerahnya itu, lalu kita baru pecahkan dan kita bisa tahu isinya. Saudara ini memang agak lain levelnya ya, levelnya agak lain. Di mana-mana orang yang susah-susah tuh malas nanti belajar, dia tidak, justru makin susah tuh dia makin suka. Karena ini juga jadi cuan buat saya. Wow. Kalau udah bicara soal cuan, saya tak bisa cakap apa-apa lagi dah. Okay. Sebab kalau udah jadi cuan ini kalau menurut saya cuan bukan berarti materi ya, tetapi jadi? Cuan ini menurut saya ini adalah nilai tambah bagi saya untuk saya bisa dikenal masyarakat lebih dalam lagi gitu. Kayak misalnya ternyata di Kepulauan Riau misalnya kan, Kepulauan Riau ini kan sumber dari manuskrip Melayu yang amat banyak gitu. Salah satu titiknya tuh di Kepulauan Riau. Tetapi ketika ternyata orang-orang Kepulauan Riau-nya sendiri tuh banyak yang tidak
tidak fokus dan tidak punya minat di manuskrip ini. Jadi ketika saya mengambil jalan sunyi ini, saya jadi terlihat tadi seperti ibaratnya kalau kata kakak bersinar gitu. Sebenarnya bukan bersinar, karena ya memang bisa dikatakan nggak banyak orang yang mau menekuni bidang ini gitu. Dan karena saya mau memilih bidang inilah, akhirnya nama saya jadi selalu berkaitan dengan manuskrip Melayu gitu. Kalau orang mau bahas manuskrip Kepri, pasti nanyanya ke Joko gitu sekarang. Padahal namanya Joko, saudara. Biasanya nama Prio Joko ini kan nama orang Jawa. Tapi dia lebih suka pula untuk sama Melayu. Sama Melayu. Cuma sayangnya belum dapat gadis Melayu. Wow, mohon maaf, saya sebetulnya bukan lagi gadis, jadi saya tak bisa dijajaki ya. Oke, baik. Tapi itu menjadi salah satu aset juga sebetulnya bagi Provinsi Kepulauan Riau, memiliki seseorang yang paham terhadap manuskrip itu. Walaupun Bang Joko hanya sendiri, tapi kalau tak ada Bang Joko, siapalah yang nak mengartikan dari banyaknya manuskrip yang ada. Oke, sebenarnya kalau dibilang sendiri itu tak juga. Kita masih ada punya juga orang tua kita, misalnya Bapak Aswandi Syahri. Oh iya betul, itu budayawan ya. Iya, budayawan yang memiliki minat di bidang manuskrip juga. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya seperti Raja Malik, Raja Susana dan lain sebagainya. Tapi kan mereka memang asli orang Melayu. Iya, asli orang sini, dan mungkin yang membuat uniknya kenapa nih orang Jawa mau nih baca manuskrip Melayu itu mungkin ya. Kenapa, Bang? Kenapa? Karena bagi udah saya, minat ya. Iya, minat, dan menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias. Oh baik, baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah. Iya, benar. Baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu yang sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya. Iya, jadi makna yang tertuang di dalam teks itu tidak serta-merta artinya demikian gitu, karena dia bisa saja mengkiaskan menjadi simbol dari hal lain yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Nah, itulah yang ingin saya gali dan saya tekuni gitu. Oke, termasuklah Bang Joko hari ini akan menjelaskan tentang tradisi kepengarangan Kesultanan Riau Lingga. Iya. Wow, kepengarangan Riau Lingga. Saya tuh tadi ketika membaca kepengarangan Riau Lingga, berarti pada masa Kesultanan kepengarangan itu tuh sudah banyak. Sudah banyak amat subur sekali iya gitu. Kalau bisa dibilang Kepulauan Riau ini yang dulunya di bawah Kesultanan Melayu Riau Lingga ya, dia menjadi skriptorium yang sangat banyak melahirkan manuskrip Melayu dengan mutu yang unggul gitu. Jadi ibaratkan rahim, dia nih rahim yang subur banget nih untuk melahirkan karya-karya yang bermutu gitu. Wow. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata aktivitas menulis di Kesultanan Melayu Riau Lingga ini didukung penuh oleh pihak istana. Baik, artinya mereka mensupport pada masa itu. Iya, benar. Mereka memberi dukungan seperti apa? Kalau zaman sekarang kan mungkin barangkali ajukan proposal, dapatlah bantuan gitu ya. Kalau zaman Kesultanan tuh bentuk dukungannya tuh para penulis tuh kayak gimana sih Bang Joko? Bentuk dukungannya adalah pihak istana ini memberikan fasilitas berupa percetakan. Oh, zaman dulu udah ada percetakan? Udah ada percetakan. Okay. Nah, ini saya mau menceritakan lah sebenarnya, bukan menjelaskan, tapi menceritakan. Dulunya ada percetakan apa saja sih di Kepulauan Riau Lingga ini. Jadi pada masa lalu tradisi kepenulisan ini diawali oleh Raja Haji Ahmad. Raja Haji Ahmad, baik. Mungkin banyak teman-teman yang tidak mengenal nama ini. Yang Engku Haji Tua itu bukan? Iya, Engku Haji Tua. Beliau adalah ayah dari Raja Ali Haji. Raja Ali Haji, baik, ayah daripada pencipta Gurindam 12. Iya, benar. Baik. Dan Raja Haji Ahmad ini merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah. Baik, oke, baik. Berarti Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji Ahmad, dan Raja Ali Haji. Baik. Nah, tradisi kepenulisan itu dimulai oleh beliau, Raja Haji Ahmad ini. Apa teks yang pertama kali ditulis oleh beliau? Apa tuh? Yaitu judulnya Syair Perjalanan Engku Putri dari Pulau Penyengat ke Daik-Lingga. Itu ditulis sekitar tahun 1830-an. Itulah yang menjadi cikal bakal teks pertama kali yang ditulis oleh Raja Haji Ahmad, yaitu Kesultanan Melayu Riau Lingga. Itu. Kemudian
Raja Haji Ahmad ini dia menjadi cikal bakal nih, menjadi embrio Kak. Menjadi embrio yang kemudian mewariskan kepada anak cucunya. Jadi macam pemantik lah, pemantik semangat ya. Pemantik semangat. Beliau punya 3 orang anak kalau nggak salah, atau 4 orang anak ya. Saya tak tahu. Ya. Saya tanya dengan Bang Joko, 3 atau 4 nih? Kalau anak saya ingat 3. Ada 4 Kalau orang anak saya 3. Kayak saya 3, oke benar. Mohon maaf nanti jika kurang tepat bisa diluruskan. Jadi dari semua anaknya beliau ini menulis karya sastra termasuk Raja Ali Haji. Kemudian diwariskan lagi itu kepada anak-anaknya hingga ke bawah hingga tahun 1911-an itu masih bertahan tradisi kepenulisan itu. Baik. Jadi ibaratkan kita tulis nih di pohon silsilah, itu dia bercabang gitu Kak. Dari Raja Haji Ahmad menulis, diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya hingga tahun 1911. 1911. Tadi dimulainya 1830-an. Itu masa kesultanan ya? Iya. Oke, baik. Kemudian tradisi menulis ini mulai redup ketika Kesultanan Melayu Realingga juga saat itu mulai redup. Yaitu sekitar tahun 1911 sampai 1913. Itu masa kesultanan siapa tuh Bang Jok? Yang terakhir ya? Yang terakhir Abdurrahman Yang terakhir Sultan Abdurrahman. Abdurrahman. Muazzam Syah. Oke. Ya. Jadi ketika Kesultanan redup, maka tradisi menulis ini juga ikut redup nih Kak. Gitu. Baik. Artinya dimulai dari penulisan Raja Haji Ahmad. Raja Haji Ahmad pada waktu itu sehingga mereka tertarik untuk menulis. Tapi yang saya bertanya juga pada masa lalu berarti mereka itu sudah mengenal aksara ya? Sudah. Dan aksara ini sangat populer waktu itu, yaitu aksara Arab Melayu. Jadi semua manuskrip yang ditulis oleh Raja Haji Ahmad beserta anak dan cucunya merupakan tulisan Arab Melayu. Iya, dan semuanya bisa dibilang tulisan tangan yang original. Wow. Jadi ketika masa lalu itu orang-orang sudah mulai menulis gitu kan. Ternyata tidak hanya muncul profesi penulis, tetapi juga pada akhirnya muncul profesi baru seperti juru tulis. Juru tulis itu adalah orang yang biasanya menyalin manuskrip. Joki ya? Bukan joki nih. Zaman sekarang ya. Kayak ibaratnya Bang Jok, saya nulis skripsi, Bang Jok tolong tuliskan bahannya ini. Bisa jadi seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa jadi juga saya punya naskah nih, punya manuskrip. Saya pengen memperbanyak ini biar nggak cuma saya yang punya. Oke. Dia mengupahlah si juru tulis itu untuk menyalin ulang tulisan tangan itu. Akhirnya yang dari satu buku atau satu manuskrip menjadi banyak. Itu yang dinamakan varian manuskrip. Itu varian manuskrip walaupun jenis judulnya satu, tapi ada banyak salinannya. Karena kan zaman dulu belum ada fotokopi Kak. Iya betul. Adanya mungkin air kopi aja ya, tapi fotokopi ada. Tapi fotokopi belum. Jadi itulah salah satu cara pada zaman dulu untuk memperbanyak. Karena kalau nggak seperti itu saya rasa ya mungkin di zaman sekarang kita susah sekali menemukan manuskrip di zaman dulu. Nah terus apa lagi tuh ceritanya? Iya. Awalnya itu muncul juru tulis itu dia mengcopy atau menyalin manuskrip dengan cara tulisan tangan. Tetapi kemudian akhirnya pihak kerajaan itu ibaratnya memfasilitasi dunia kepengarangan ini, muncullah beberapa penerbit, percetakan lebih tepatnya, percetakan. Yang pertama itu dimulakan tahun 1850 hingga 1890-an. Itu lama tuh ya 40 tahun ya? Iya, sekitar 40 tahun. Itu di Daeklingga. Apa tuh nama? Didirikan namanya Cap Rumah Kerajaan. Cap Rumah itu didirikan oleh kerajaan tuh ya? Iya. Percetakan ya? Iya, Cap Rumah Kerajaan. Di sana Cap Rumah Kerajaan ini memproduksi arsip-arsip dan manuskrip yang dia dikeluarkan langsung oleh istana. Jadi kalau tidak ada Cap Rumah Kerajaan ini, dia dianggap bukan keluaran istana. Contoh-contohnya ada arsip persuratan, kemudian catatan-catatan kerajaan, denah istana dan lain sebagainya. Itu dikeluarkan dari kerajaan. Iya. Tapi kalau misalnya cerita-cerita tentang apa ya, tentang kayak tadi tuh kisah Engku Putri, nah itu bisa keluar melalui cap kerajaan? Pada masa Cap Rumah Kerajaan ini belum bisa, karena Cap Rumah Kerajaan ini dia hanya melegalisasi arsip-arsip yang berhubungan langsung dengan kerajaan dan dia memiliki nilai penting bagi kerajaan itu. Misalnya tadi arsip persuratan, kemudian denah kerajaan, peta dan lain sebagainya. Nah, tetapi teks-teks yang berbau sastra ini akhirnya difasilitasi di Pulau Penyengat. Jadi di Pulau Penyengat itu setelah adanya tadi di Daeklingga Cap Rumah Kerajaan, kemudian di Pulau Penyengat muncul lagi nih Kak. Oke, muncul lagi ya. Terus setelah itu? Jadi akhirnya di Pulau Penyengat pada tahun 1890-an muncul 2 percetakan sekaligus di waktu yang bersamaan. Masih milik kerajaan? Masih milik kerajaan.
Apa tuh namanya? Nah, namanya Matba'ah Al-Riyawiyah dan Matba'ah Al-Ahmadiyah. Wow. Matba'ah Al-Riyawiyah dia berfokus untuk mencetak karya-karya sastra. Misalnya syair, kemudian hikayat gitu. Syair yang pernah dicetak itu judulnya salah satunya adalah syair Sinar Gemilang Mestika Alam. Pernah dengar tak Kak Isya? Kayaknya pernah deh. Apa tuh isinya? Sinar Gemilang Mestika Alam. Itu kayak pernah dibawa sama Kala Melayu ya, enggak ya? Pernah tak ya? Oke. Itu isinya apa? Isinya tentang mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad. Oh, jadi tentang ini ya, perjalanan Isra Mi'raj itu ya? Bukan. Jadi? Kelahiran Nabi Muhammad, Maulid Nabi. Oh, Maulid Nabi yang nanti dia akan bercerita tentang pakai syair-syair itu ya? Iya. Jadi di Syair Gemilang Mestika Alam ini karena dia menceritakan mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad, maka waktu itu di Pulau Penyengat, di Masjid Raya Pulau Penyengat itu setiap Maulid Nabi dibacakan syair ini. Dan itu bertahan selama kerajaan itu berdiri. Oke, jadi khusus hanya untuk tentang syair apa tadi? Sinar Hikayat. Gemilang Mestika Alam. Hikayat ya percetakan itu ya. Iya. Oke, setelah itu Jadi percetakan Matba'ah Al-Riyawiyah tadi. Matba'ah Riyawiyah. Al-Riyawiyah. Al-Riyawiyah. Oke, baik. Kemudian yang kedua, satu lagi Matba'ah Al-Ahmadiyah tadi. Apa itu? Nah, Matba'ah Al-Ahmadiyah ini percetakan yang mencetak manuskrip yang berurusan dengan kepentingan kerajaan. Misalnya Pohon Perhimpunan. Kitab Pohon Perhimpunan ini kan isinya tentang ekspedisi Raja Ali Kelana dari Tanjung Pinang mengelilingi Pulau Tujuh. Nah, ini kan dibuat laporan untuk kerajaan. Nah, itulah dicetak sama Matba'ah Al-Ahmadiyah itu. Baik. Nah, jadi selama Kesultanan itu ada 3 percetakan 3 percetakan. yang tercatat ya. Pertama di Dayak Lingga tadi bertahan 40 tahun, kemudian pindah ke Penyengat ada 2 percetakan tadi. Oke, baik. Berarti memang percetakan itu berpindah. Setelah 40 tahun di Riau di Lingga, itu tidak beroperasi lagi, kemudian pindah ke Pulau Penyengat, ada langsung 2 percetakan. Iya, dengan fungsi yang berbeda tadi. Dengan fungsi yang berbeda. Satu khusus untuk sastra, satu lagi khusus untuk urusan resmi kerajaan. Nah, pada saat percetakan itu dua itu dipergunakan oleh kerajaan, apakah di situ muncul berbagai macam penulis untuk memanfaatkan itu, Bang Joko? Tentu muncul karena ternyata 2 percetakan ini didukung oleh komunitas. Namanya Rusdiah Club waktu itu. Komunitas Rusdiah Club. Jadi Rusdiah Club ini adalah perkumpulan cendekia muda di Pulau Penyengat. Jadi anak-anak muda itu berkumpul untuk menuangkan isi pikirannya, untuk memperkaya dunia literasi di Pulau Penyengat waktu itu. Itu sekitar tahun 1890-an. Hebat ya pada masa itu ya. Maksudnya Hebat, kayak pada zaman dulu tuh kan kelihatannya padahal zaman kerajaan, tapi betul-betul diwadahi dan Benar. dan semangat dari anak mudanya tuh pun muncul ya dari Rusdiah Iya. Club itu. Dan Itu Rusdiah namanya Club ini- cukup terkenal kan, Bang Jok? Iya benar, terkenal sekali. Bukan cuma di kita di Kepulauan Riau, tetapi di Malaysia, di Singapura, Rusdiah Club ini sangat terkenal gitu. Karena jadi memang dia di wilayah Semenanjung Melayu ya ini, Rusdiah Club ini punya gerakan yang sangat luar biasa waktu itu. Apa gerakan mereka yang bikin terkenal sekali? Iya, gerakannya salah satunya lewat tulisan gitu. Mereka melalui tulisan-tulisan itulah mereka waktu itu membuat getar juga pihak-pihak penjajah. Dengan tulisan mereka? Salah satunya misalnya salah satu member atau anggota ya dari Rusdiah Club itu, salah satunya adalah bernama Raja Halid Hitam. Nah, Raja Halid Hitam ini rupanya juga menjadi seorang diplomator atau diplomat nih, diplomat bagi Kesultanan Melayu Riau Lingga di Jepang waktu itu ketika Jepang masuk ke Indonesia. Ini udah mulai berat nih, Bang Jok. Minum dulu deh. Boleh. Bang Jok, minum dulu deh. Minum. Saya agak ikut mencerna nih dari Bang Jok bilang, karena nama Rusdiah Club itu tuh kan namanya cukup terkenal. Tapi bentar deh, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap nih airnya nih. Ini sponsornya apa kalau boleh tahu? Sponsornya kebetulan gelas putih. Oke, gelas putih. Oke. Enak ya, ini Enak, kebetulan enak. bukan buatan saya, Iya. jadi makanya enak. Belum tentu kalau saya yang membuat enak. Oke, Bang Jok, balik ke Rusdiah Club itu. Jadi hadirnya Rusdiah Club padahal mereka cuma komunitas, Iya. tapi cukup menggetarkan penjajah pada masa itu. Iya. Kenapa? Melalui tulisan gitu ya, karena Karena tulisannya dimuat sampai ke luar negeri atau gimana? iya, karena tulisannya itu memang dia
bernas ya, kalau dibilang kalau basmaulnya bernas gitu. Jadi tidak Tulisannya hanya tuh benar-benar tulisan yang berkualitas ala ya. kadar gitu, tetapi dia tulisan-tulisan ini mampu membangkitkan semangat bagi para pembaca gitu. Wow. Itu peran dari Rusdi Akhlab. Sorry, itu masih tulisannya Arab Melayu tuh? Masih Arab Melayu. Oke. Jadi meskipun dia dicetak tadi, karena ada percetakan, nah dia penyalinannya sudah tidak tulisan tangan tadi Kak. Percetakan ini, tetapi dia percetakan ya, menggunakan memperbanyak ya. litografi atau cetak batu. Cetak batu gimana tuh? Jadi dia semacam ada lempengan, dia dijadikan cap. Jadi semacam stempel lah. Jadi masa itu seperti itu cara menyalinnya. Oke. Jadi ini kan sebuah teknologi juga nih, ternyata dulu di Kepulauan Riau di masa itu ketika di daerah lain belum punya, tidak semua daerah punya, kita punya alat Bener. percetakan litografi itu. Tapi setahu saya juga zaman dulu tuh di zaman Kesultanan memang canggih-canggih sekali ya. Iya, benar, Canggih-canggih sekali dari segi percetakannya. Kemudian kita punya istana pada masa itu juga keren-keren, dia Iya, punya di gaya arsitek dan arsiteknya lainnya, benar, dan juga perlengkapan-perlengkapan peralatan di dalam istana tuh kan dibawanya Benar, dari luar benar. negeri semua. Ini kan berarti Semaju itu kita Kepulauan Riau ya pada masa itu. Kesultanan. mencerminkan kemajuan dan peradaban bangsa yang sangat maju gitu. Benar. Nah sebenarnya ini juga menjadi refleksi bagi kita kan Kak di masa sekarang. Ketika masa lalu muncul nih Rusdi Akhlab, muncul gerakan literasi, muncul tradisi menulis atau mengarang tadi kan. Kemudian kalau sekarang tradisi itu tidak berlanjut, ini juga sebenarnya menjadi refleksi. Apakah kemajuan itu akhirnya menurun di era sekarang? Itu yang harus kita refleksikan bersama. Benar sih. Jadi kenapa di zaman dulu itu sebegitu majunya, tapi kenapa di zaman sekarang yang serba maju Iya, benar, katanya, tapi justru malah menurun semangatnya. Benar. Nah, justru apalagi sekarang itu kan kayak serba mudah. Mau nulis, mau cetak fotokopi juga sebentar. Kalau zaman dulu tuh betul-betul harus ada effort yang luar biasa baru bisa mencetak. Oke, balik ke Rusdi Akhlab tadi. Itu mereka bertahannya berapa lama tuh Bang Jok? Bertahannya tadi jadi dari 1850 atau 90-an tadi 1890-an itu bertahan sampai akhir masa Kesultanan 1913. Itu jadi anggotanya itu akhirnya pun juga karena kerajaan menurun eksistensinya mulai pudar, dia sudah tidak ada lagi kerajaan, makanya percetakan ini pun juga sudah hilang pada akhirnya. Tetapi Matbaah Al Ahmadiyah ini kemudian berpindah ke Singapura, sempat berpindah ke Singapura. Sempat berpindah ke Singapura. Iya, dan sampai sekarang jejaknya masih ada Di di Jalan Singapura. Sultan ya. Sekarang menjadi salah satu hotel di Singapura di kawasan Arab Street. Wow. Jejaknya masih ada, bekas bangunan Al Ahmadiyah itu. Tapi sudah tidak dipergunakan sebagai tempat percetakan lagi Iya, ya. sudah tidak digunakan, tapi menjadi hotel sekarang. Baik. Nah, selama berdirinya Rusdi Akhlab, ada nggak tercatat berapa banyak hasil karya mereka tuh tentang manuskrip? Tercatat dan saya lupa jumlahnya, tetapi yang jelas ada beberapa nama-nama, tidak hanya satu atau dua orang, tetapi dia banyak. Ada sekitar belasan nama yang menjadi anggota dari Rusdi Akhlab dan semuanya itu memiliki karya. Wow. Karena untuk menjadi anggota dari Rusdi Akhlab dia harus memiliki minimal satu tulisan. Oke. Itu syaratnya. Syaratnya ya. Kemudian ternyata di sana ada perjenjangan juga nih Kak. Level. Kalau misalnya kan sekarang ada S1, S2 gitu. Nah ternyata di sana juga ada perjenjangan semacam itu. Jadi untuk naik jenjang mereka juga harus membuat tulisan baru. Oke, kalau mau naik S2, S3 sudah tesisnya gitu-gitu lah tesis, ya. disertasi. Disertasi Iya. gitu-gitu. Oke. Yang paling terkenal hasil tulisan dari Rusdi Akhlab itu apa sih manuskripnya? Salah satunya misalnya yang mau saya sebutkan adalah karya dari Raja Halid Hitam itu tadi. Oke. Raja Halid Hitam seorang diplomat yang sampai ke Jepang tadi. Nah beliau menulis salah satunya berjudul Syair Perjalanan Sultan Lingga, Sultan Riau Lingga ke Singapura. Kakak nggak nanya, kenapa beliau ke Singapura dan harus diliput? Oke, saya tanya deh, kenapa? Kenapa beliau? Oke, saya tanya, karena saya tadi masih mikir, saya banyak sekali dalam pikiran saya ini kayak mau nanyanya tuh banyak banget gitu. Kenapa beliau ke Singapura dan kira-kira dalam tulisan manuskrip itu berapa banyak kertas, ada berapa halaman sampai menceritakan sebegitu lengkapnya perjalanan beliau? Tentu satu bundel, ada satu jilid. Satu jilid khusus untuk merekam Iya. perjalanan Dan beliau. itu bentuknya syair Kak, atau puisi gitu. Jadi kan kalau orang zaman sekarang kalau kita Oke. lagi berjalan, misalnya pemimpin kita berjalan atau melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri, biasanya kan liputannya berupa berita. Benar. Atau pada masa itu uniknya adalah diliput menggunakan puisi bentuknya.
Itu bentuk dikarang oleh Raja Halid puisi. Hitam. Ha-ha. Oke, baik. Kenapa beliau ke Singapura pada Iya, waktu beliau itu? memenuhi jemputan dari Sultan Johor karena Sultan Johor waktu itu meresmikan istana yang ada di Singapura. Namanya adalah Istana Tirsal. Wow. Mm-mm. Wow. Dan Istana Tirsal ini begitu penting pada masa itu, Kak, karena dia Kenapa? menjadi istana pertama kali yang dialiri listrik di kawasan Asia. Wow. Jadi karena demikian pentingnya itulah akhirnya diliput juga oleh pihak kita kan, pihak Kesultanan Riau Lingga menjadi bentuk manuskrip syair itu tadi. Jadi tuh zaman dulu bentuk manuskrip itu tuh bisa jadi seperti berita di zaman sekarang gitu ya? Iya, bentuk reportase. Bentuk reportase, bener. Jadi kayak dia pergi tanggal berapa, jam berapa itu semua iya. terekam jelas ya Bang Jok? Semua terekam jelas dan dia disyairkan itu tadi. Makanya banyak bahasa kias, bahasa-bahasa yang puitis. Contoh dong Bang Jok, satu inget nggak isi di dalamnya tuh apa? Kalau misalnya mungkin dia menceritakan lah perjalanan Sultan gitu ya ke Singapura tuh kayak gimana sih isi dalamnya, kalaupun memang bentuknya puisi gitu. Oke, yang jelas bentuknya puisi. Saya tidak terlalu hafal bentuk puisinya itu seperti apa, tetapi dia sangat lengkap. Dia menceritakan apa saja ornamen atau bahan dari istana itu. Kemudian dia perjalanannya melalui mana saja, pukul berapa, sang sultan bertemu dengan siapa, pakaiannya apa, itu dijelaskan semua. Itu tuh kalau kita di RRI sebagai siaran pandangan mata. Siaran pandangan mata, jadi benar-benar secara lengkap menyampaikan ke orang lain. Hari ini Mas Joko pakai kacamata, pakai baju kemeja, pakai Berwarna jam, apa, berwarna apa, berbahan apa. bener gitu-gitu. Sedang minum teh dengan gelasnya warna putih, Benar. seperti itu ya, Iya. sebegitu lengkapnya. Ya, jadi sangat luar biasa memang. Oke. Dan itu kemudian tadi dicetaknya di Matbaah Al Ahmadiyah. Baik. Nah artinya di zaman dahulu manuskrip itu tuh benar-benar berperan penting. Berperan penting. Kalau tidak ada manuskrip, kita orang-orang zaman sekarang tidak akan bisa tahu apa yang terjadi pada masa lalu. Benar sih. Itu. Dan pastinya Bang Joko nggak ada tugas juga di zaman sekarang nih. Benar juga. Iya kan? Benar. Kayak ngapain nih manuskripnya nggak ada yang tertulis. Tapi kita termasuk kaya ya Bang akan Iya, manuskrip itu. sangat kaya. Jadi di Indonesia ini tidak semua daerah itu punya Manuskrip. manuskrip gitu. Oke. Dan tidak semua kerajaan, karena kita dulunya kerajaan-kerajaan ya, tidak semua kerajaan itu juga punya peran untuk menghasilkan manuskrip itu. Salah satu yang kaya kalau kita bicara di Jawa tuh ada Jogja, ada Surakarta. Kemudian di Melayu tuh salah satunya di sini. Di Melayu Riau Lingga. Oke, baik. Tradisi kepengarangan pada masa Sultan Riau Lingga Iya. ini diawali dari Raja Ahmad. Raja Haji Ahmad, Raja iya. Haji Ahmad. Kemudian berangsur kepada Anak cucu beliau. anak beliau Raja Ali Haji. Justru Raja Ali Haji yang lebih terkenal ya dibanding Iya, dengan benar. ayahnya ya. Kenapa Raja Ali Haji terkenal? Karena manuskrip yang beliau gubah atau yang beliau karang itu memiliki nilai penting bagi peradaban bangsa kita pada masa ini. Bukan Oke. cuma bangsa kita, tetapi juga ada hubungan internasionalnya juga. Misalnya kitab pengetahuan bahasa, itu kan punya nilai penting Benar. sebagai salah satu cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia, Benar. itu bahasa nasional. Kemudian Gurindam 12, dia berisi mengenai nasihat-nasihat bagi semua orang lintas generasi dan lintas masa gitu. Meskipun dia diciptakan pada masa lalu, tetapi ternyata nasihatnya kan masih bisa kita Relevan petik, ya dan sampai relevan sekarang. dengan kehidupan pada masa sekarang. Oke Bang Jok, luar biasa. Thank you. Nggak nyangka nih kita udah ngobrol panjang, ternyata Iya. udah habis waktunya ya. Benar. Oke. Nah nanti kita ketemu lagi tetap di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.